Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang, untuk anak-anak literasinya sangat kurang. Maka dari itu kita perlu media untuk membangun literasi bagi anak-anak. Salah satu media yang bisa untuk membangun adalah Big Book. Big Book ini berisi buku cerita, gambar yang menarik di mana kita bisa mendesain sesuka hati kita. Dan ini buatnya di Canva. Oke, penasaran gimana caranya? Simak video ini sampai habis. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke Canva website seperti ini. Nah, untuk Big Book sendiri ini ada opsi pilihan yaitu ukuran A3 atau ukuran A4 ya, tergantung kita. Tapi kalau menurut deskripsi yang namanya Big Book itu pasti tentunya A3. Oke, pilih ukuran khusus, tapi kenyataannya untuk mencetak A3 ya lumayan lah ya. Satu lembar itu kurang lebih harganya 10.000, yaitu berwarna art paper, dan itu ndak akan rusak kalau kena air ya. Tapi tergantung tempatnya lah ya. Oke, di sini silahkan pilih ya. Oke, ini ya A3 horizontal ya. Kita pilih A3 ini ya, 420 kali 297. Bentuknya melebar seperti ini ya. Ketik aja di sini 420, di sini mm, maka akan ada pilihan disarankan, silahkan pilih yang ini. Oke, kalau sudah maka akan muncul halaman desain Canva seperti ini. Oke. Lalu untuk ceritanya kalian bisa mengarangnya ya. Kalau kalian mungkin tidak pandai mengarang, kita bisa menggunakan ChatGPT ya. Di sini promptnya aku akan membuat cerita untuk anak kelas 3 SD tentang cerita fabel. Pastikan ada hikmahnya, panjang 5-30 set dalam PPT, berikan istilah ini nanti akan di generate gambar text to image lah. Nanti akan saya taruh di deskripsi video, silahkan kalian copy, maka nanti sama AI-nya akan di-generate-kan seperti ini. Misalkan petualangan kucing dan tikus. Nah, ini judul cerita, lalu ini ilustrasinya. Nah, ini nanti kita generate-kan di Canva. Oke, setelah kita buat seperti ini, ceritanya sudah ada, kita akan membuat perhalaman atau slide-nya ya. Nah, di sini cerita ini petualangan kucing dan tikus. Nah, lalu kita taruh tag di sini, tambahkan subjudul. Nah, paste di sini. Nah, ini untuk jenis fontnya kalian bisa merubah ke more sugar ya, agar tulisannya kelihatan bagus. Lalu kalian juga bisa menambahkan efek seperti kerangka seperti ini. Nah, ini pertebal. Nah, ini bisa putih atau apa. Nah, itu terserah kita. Oke, lalu untuk backgroundnya sendiri ini diklik. Lalu kita rubah dulu warnanya, mungkin jadi abu-abu atau yang lainnya. Ya, yang hijau. Nah, mending seperti ini aja, atau kuning atau ini ya. Hijau ini. Ini agak sini. Nah, lalu kita klik duplicate. Nah, ini halaman sampul kan. Nah, ini sekali ini kita geser ke bawah seperti ini. Oke, kita sedikit perkecil. Oke, ini kita setting bagian ini. Nah, ini ke atas. Oke, jadi nanti ini kita taruh di bawah, nanti kalau kita copy paste ataupun nanti ke atas. Oke, seperti ini. Nah, pada bagian ini kita tambahkan elemen bingkai. Tujuannya untuk menaruh gambar-gambar ilustrasi mengenai cerita tersebut. Klik elemen bingkai, lihat semua. Bentuk dasar, lihat semua. Oh, ini kalau kurang cocok ini, coba geser ke bawah, kertas, lihat semua ya.
Nah, ini kita bisa memvariasikan antara misalnya ini. Nah, ini seperti ini ya. Klik ini. Nah, kita ganti yang lain. Kita sesuaikan ya gambar yang ada di sini. Nah, ini misalkan ini. Oke, kalau teman-teman mau formatnya sama, tinggal ini diginikan. Oke, seperti ini. Di sini tinggal kita copy paste yang ada di sini ke situ. Oke, ini sudah halaman 6 ya. Nah, ini untuk bentuknya mungkin biar variasi kalian bisa merubahnya di setiap slide berbeda, tapi saya contohkan ini sama ya. Oke, selanjutnya kalau sudah, sekarang kita akan membuatkan gambar ilustrasinya. Di Canva ini ada namanya aplikasi ya, aplikasi. Lalu pilih geser ke bawah, ada namanya ini media ajaib, yang dimana kita bisa membuat gambar dengan modal ngetikan tagnya aja. Kita pilih yang ini. Oke, maka akan muncul seperti ini. Lalu pilih gambar, lalu gayanya ini silahkan kita pilih misalkan sinematik, 3 dimensi, model 3D. Nah, misalkan kita pilih gaya anime, seni konseptual atau anime, misalkan anime ya. Lalu untuk ukurannya jangan persegi, pilih yang horizontal. Setelah itu untuk promptnya kita bisa ngambil dari prompt ilustrasi yang sudah kita buat tadi, digital illustration. Oh ini ya, ini kita copy aja. Setelah itu kita taruh di sini. Oh ini digital illustration ya, digital illustration ceria. Coba ini ya, konseptual ceria. Oke, lalu kita buat, kita paste di sini. Setelah itu kita klik ciptakan gambar. Dan ini kita tunggu sebentar hingga ininya selesai. Oke, dan jadi dapatkan lihat di sini ada gambar tikus dan kucing. Wow, keren juga ya. Nah, tadi kita kucingnya kucing orang nih, berarti yang cocok yang ini. Kita klik aja di sini, klik. Oke, lalu kita tata ya. Tata, kita sesuaikan seperti ini. Oke, nah ini bisa taruh di atas atau di bawah. Oke, seperti ini. Petualangan kucing dan tikus. Oke, selanjutnya oke, seperti ini. Copy, lalu kita di sini gini dihapus. Paste ya, paste. Buat lagi. Dan tunggu beberapa saat hingga gambarnya muncul. Oke, ini nih sudah muncul ya. Ini yang mirip kucing ini yang mana? Oh, sepertinya ini yang mirip. Kucingnya kucing lucu gembul ya. Klik aja. Lalu ini geser ke sini. Oke, seperti ini. Oke, dan lakukannya hal yang sama pada slide-slide selanjutnya. Oke, ini sudah saya generate gambar hingga halaman 6 dan teman-teman bisa melanjutkan ya untuk slide selanjutnya. Caranya sama. Jadi dari apa yang sudah diilustrasikan di ChatGPT itu kalian copy paste, dibuatkan gambarnya di sini di media ajaib di Canva. Wow, keren nih ya. Kita tinggal mendesain-desainnya ya. Nah, kalau misalkan dari sini kurang, kalian bisa menambahkan elemen-elemen yang ada di sini, entah itu
apa atau apa itu bisa cari di sini, misalkan elemennya mendukung ya. Kalau misalkan butuh elemen misalkan kupu-kupu gitu ya, kupu-kupu. Nah, lalu pilih grafis. Nah, ini ada banyak kupu-kupu yang bisa kita taruh di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini elemen-elemen pendukung ya, tapi jangan sampai masuk ya. Kalau masuk nanti gambarnya diganti sama kupu-kupu. Misalkan sulur ya, biar kelihatan bagus nih. Nah, di sini ada banyak sulur yang bisa kita pakai atau kita gunakan. Nah, ini ya, tinggal kita geser. Nah, ini tinggal kita sesuaikan semuanya ya. Kalau misalkan kalian, oh ini warna backgroundnya kurang cocok, kita tinggal klik aja bagian sini. Ini warnanya, kita coba warna apa nih yang cocok. Putih atau abu-abu, jangan putih lah ya, mungkin warnanya. Nah, ini juga cocok nih ya. Nah, ini sepertinya cocok ini. Nah, ubah semua. Oke, maka semuanya akan berubah. Nah, teman-teman lihat semuanya berubah kan, jadi lebih berwarna, lebih bagus. Untuk selanjutnya, tahap terakhir yaitu mendownload dalam bentuk PDF cetak yang biar nanti ketika dicetak tidak pecah. Nah, klik bagikan. Setelah itu pilih unduh ya, unduh. Di sini PNG, silahkan kalian pilih cetak PDF. Oke, lalu di sini RGB enggak apa-apa ya. Kadang-kadang percetakan digital ini sudah support untuk cetak RGB. Yang tentunya gambar RGB sama CMYK itu bagus RGB karena cerah-cerah. Kalau sudah klik unduh, maka akan terdownload di laptop kita. Oke, itu guys untuk tutorial kali ini, yaitu membuat media big book yang isinya adalah cerita yang menarik untuk anak-anak. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.